Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Amin, tolong jelaskan perbedaan Persis, Persib, PKB, Golkar. Ya, kasih. Ya, baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rekan-rekan yang terhormat, alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan umur ya beserta kesehatannya sehingga kita dapat hadir kesekian kali dalam rangka thalabul ilmi. Ada satu pertanyaan tadi dari rekan kita, apa perbedaan Persis, Persib, PKB, Golkar ya? Nah, oleh sebab itu Bapak jelaskan di Indonesia itu ada Orsospol, ada Ormas ya. Orsospol itu organisasi sosial politik. Di antaranya adalah ada dulu ya, ada Golkar, ada P3, ada PDI. Ya, itu Orsospol. Ada juga yang namanya Ormas. Ormas itu seperti SI ya, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, NU, itu namanya Ormas, organisasi sosial kemasyarakatan. Bapak baca di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ya, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ihwatung fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Nah, kata Al-Quran hanya saja mukmin dengan mukmin itu adalah saudara. Maka dengan saudara itu harus fa'aslihu baina akhwaikum, saling memberi maslahat ya antara keduanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha la'allakum tattaqun ya, supaya kamu bertakwa. Nah, jadi muslim dengan muslim lainnya itu adalah saudara ya. Jadi kita harus saling memberi maslahat ya. Jangan memperuncing diri oleh kebodohan kita atau karena keterbatasan sekolah kita ya. Sehingga kita menyebut kepada Persis itu agama baru, menyebut kepada NU Muhammadiyah itu agama baru. Bukan, itu organisasi sosial kemasyarakatan. Kalau di dalam makan itu kan, makan nasi ada dengan piring, ada dengan piring lodor, ada dengan baskom. Kalau berkendaraan itu ada yang pakai carry, mobil carry, ada pakai mobil Daihatsu ya, Chevrolet. Ada juga pakai bis ya, pakai truk. Itu organisasi kemasyarakatan itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan ya, ridho Allah. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ya, faruduhu ilallah wa rasul, kata Al-Quran begitu kan, kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruduhu ilallah. Ya, jadi bukan faruduhu ila golongan-golongannya, faruduhu kepada kelompok-kelompoknya, bukan, kepada mazhab-mazhabnya, faruduhu ilallah wa rasul ya. Nah, jadi perbedaan antara Persis, Persib, kalau Persib itu Persatuan Islam, Persatuan Islam ya, Persis itu.
Kalau Persib itu Persatuan Sepak Bola, itu hobi Bapak ya, balad Bapak, soulmate tuh Persib itu. Kalau Persis itu sebuah organisasi sebelum NKRI ini berdiri, itu sudah berdiri yang namanya SI itu. SI itu tokohnya Kiai Haji Samanhudi, lahirnya tahun 05 ya. Dilanjutkan oleh Hos Cokro Aminoto 09 itu SI jadi SDI. Itu jasanya banyak sekali di bidang perdagangan ya dan dakwah. Kemudian disusul oleh Muhammadiyah yang tokohnya itu pencetusnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahirnya tahun 1912. Muhammadiyah kita tahu ya dari TK sampai perguruan tinggi itu tertib, rapi dan terkenal di dunia ya. Kemudian disusul lagi oleh Al-Irsad. Al-Irsad itu kumpulan orang-orang Arab. Mungkin Habib Rizik juga masuk ke dalamnya ya. Jadi tokohnya, pendirinya Kiai Haji Ahmad Surkati dari seberang ya. Disusul lagi oleh Persis, bukan Persis. Persis mah sebutan orang Batak. Persis, Persatuan Islam. Yang betul Persis. Persis itu lahir tahun 1923, yang jadi pencetusnya adalah Kiai Haji Jamjam, A. Hasan, dan lahirlah M. Natsir ya. Itu bergabung ke Persatuan Islam. Itu cukup andilnya besar sekali di Bandung, di Jawa Barat, sehingga Persis dan Persib itu tidak bisa dipisahkan itu, karena lahirnya di Bandung ya. Sekolahnya juga membantu pemerintah dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Itu Persis itu sangat luar biasa ya. Dicetuskan oleh Kiai Haji Jamjam, A. Hasan, M. Natsir ya. Kemudian disusul lagi oleh NU. NU itu lahir tanggal 31 Januari ya 1926, dicetuskan oleh kakeknya Gus Dur ya, Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Hasim As'ari. Itu NU itu ibadahnya sangat rajin sekali ya. Sekolahnya juga begitu. Dari SD sampai perguruan tinggi sangat menjamin sekali. Sehingga Profesor Dr. Miftah Farid pernah mengisi kuliah MKDU-nya di Institut Islam Siliwangi. Pada saat itu NU itu organisasi sosial kemasyarakatan nomor 1 di Indonesia. NU itu ya. Kalau yang kedua disusul oleh Muhammadiyah, yang ketiga oleh Persis, Persatuan Islam. Nah ini sebelum Indonesia lahir, organisasi sosial kemasyarakatan ini sangat luar biasa andilnya kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu saya terheran-heran kenapa di kabinet ya ataupun di anggota DPR, organisasi-organisasi yang aktif dulunya kurang mewakili masyarakat ya. Semestinya kita berpola ke Iran gitu. Kalau ada organisasi sosial kemasyarakatan yang paling banyak, yang menterinya juga paling banyak. Kalau kedua ya kedua, ketiga ya ketiga di DPR juga. Tapi sekarang anggota DPR itu kebanyakan orang-orang yang terbanyak banyak uang ya, bukan karena anggotanya. Ini ke depan bisa tertib ya, seperti yang ada di Iran ya, yang saat ini sedang ramai itu. Nah, ikhwatul iman, jadi kita harus bisa membedakan ya mana organisasi sosial politik, mana organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, itu semua
Kalau berdasar surat Al-Hujurat tadi itu adalah masih saudara kita ya. Jadi kalau ada perbedaan jangan diperuncing. Kita belajar dan belajarlah. Saya dulu di pesantren pernah diarahkan oleh Pak Kiai untuk mengurangi perbedaan di masyarakat dalam pola beribadah. Tolong kuasai dulu Al-Quran, ya, pakai dulu Al-Quran dengan terjemahnya, kemudian baru kepada hadis-hadis sahih kan banyak. Sebelum kita kepada yang lain, hadis-hadis sahih dulu miliki, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu di dalamnya hadis-hadis doi palsu itu kurang gitu ya, sedikit sekali. Kemudian kita lanjutkan kepada tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Jalalain yang di dalamnya ada ilmu nahwunya ya, jelaskan. Itu arahan dari Pak Kiai Ajka dulu ya, selevel dengan Bapak Presiden itu, sebab khalifah di Persatuan Islam. Jadi dengan demikian insya Allah akan mengurangi perbedaan-perbedaan. Setelah itu baru kepada kitab-kitab yang lain, yang diantaranya adalah kitab Fathul Mu'in, Safinah, kitab Parukunan, Barjanji. Tapi sebelumnya kita kuasai dulu Al-Quran, hadis ya, hadis-hadis sahih. Bahkan kiai saya juga mengibaratkan dulu ya, kalau berpakaian pertama bagian atasan itu pakai kosangsang, yang kedua kemeja, kemudian jas, baru dasi gitu. Kalau kita pakai celana panjang, saya pakai cangcut dulu, setelah cangcut kolor, setelah kolor celana panjang, jangan dibalikan gitu. Jangan sampai kita memakai kadasi dulu, jas, kemudian pakai kemeja, kosangsang. Itu orang yang sehat juga, ngadak-ngadak ODGJ. Itu arahan dari Pak Kiai dulu waktu di pesantren, supaya mengurangi perbedaan yang mencolok ya. Kita terus belajar dan belajar, ikro dan ikro, jangan sampai kita apatis untuk belajar. Itulah rekan-rekan sebagai jawaban dari pertanyaan tadi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.